Lian dan Markus bantu Aksa untuk membongkar penyamaran Galang. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, episode malam ini bakalan sangat seru. Kebodohan Galang untuk keluar, untuk ngintipin Aksa dan juga Amir ternyata membawa petaka bagi Galang itu sendiri. Yap, jujur teman-teman memang agak aneh ngelihat Galang yang statusnya masih buronan ini harus keluar begitu saja. Karena tentu akan sangat gampang dikenali walaupun Galang ini sudah menyamar. Ya ini tuh agak lucu sebetulnya, nyamar tapi tetap kelihatan gitu loh. Dan ini pun juga dirasakan betul oleh Aksa dan juga Mira yang melihat ada orang yang sangat mirip dengan Galang. Gerak-geriknya, cara jalannya, gestur tubuhnya. Karena diceritakan hampir mirip seperti kehidupan nyata, seperti kita ngelihat teman kita mau dandan seperti apapun. Kalau itu teman kita yang kita kenal ya kita pasti tahu kan cara jalannya, cara menggunakan pakaiannya, walaupun tiba-tiba menggunakan fashion yang berbeda. Pasti tahu banget lah ciri khasnya. Nah ini pun juga dirasakan betul oleh Aksa dan juga Amira. Sadar kalau ada yang aneh dan ada yang janggal dari kematian Galang, membuat Aksa dan Amira pun juga akhirnya menceritakan semua ini kepada Lian dan juga Markus. Terutama kepada Lian Bagaskara. Tentu saja teman-teman, setelah Lian Bagaskara ini ibaratnya menjadi orang tua bagi Amira dan juga Aksa. Ya walaupun sih dalam tanda kutip orang tua kandung dari Amira, tapi memang gak bisa dipungkiri kedekatan mereka berdua tuh semakin intens dan semakin terjaga. Benar-benar memperlihatkan seperti seorang ayah yang bisa mengayomi anaknya. Berbeda sama Bastian yang sama sekali gak punya hati, dan bahkan Bastian pun juga gak punya otak lah ibaratnya. Sehingga kita semua pun juga harus melihat Bastian ini nanti bakal hidup di pasar, bakal hidupnya tuh bakal susah banget, bakal jadi rampok. Pokoknya tuh wah bener-bener kacau banget lah hidup Bastian ini teman-teman. Di sisi lainnya, Galang semakin emosi. Bahkan bukan cuma Galang tapi Bella juga. Ya bagaimana tidak menyaksikan Aksa punya mobil mewah, makan di tempat mewah, yang mana makan di tempat mahal tuh adalah sebuah hal yang paling diidamkan oleh si ular Bella. Justru malah harus melihat Amira kompetitornya yang harus merasakan kembali kekayaan dari Aksa. Ya sebetulnya kan ini bukan kekayaan cuma Aksa ya, tapi memang hasil jerih payah berdua. Terlihat jelas banget juga Aksa dan Amira benar-benar menikmati uangnya, kekayaannya tuh lebih menikmati aja ketimbang dulu menggunakan nama Bastian dalam kehidupan mereka. Kalau dulu kan Aksa kerja di perusahaannya Bastian, sama aja kayak orang-orang kaya yang ngasih anaknya pekerjaan aja. Jadi ya kayak kayak bukan tapi tidak bisa menikmati kekayaan itu seperti ketika bagaimana kekayaan tersebut diambil dengan sendirinya gitu teman-teman. Bisa menikmatinya cuman kayak nggak enjoy aja. Dan ini pun juga dirasakan betul oleh Aksa. Wah ternyata gini ya mencari uang sendiri tanpa bantuan Bastian, bisa bangkit juga dan lain sebagainya macamnya tuh. Wah ini benar-benar luar biasa teman-teman. Bahkan mungkin kita semua pun juga ikut bangga, ikut bahagia dengan apa yang terjadi seperti ini. Dan sejujurnya ini sangatlah luar biasa juga. Karena tentu saja teman-teman, Aksa dan Amira pun juga semakin menonjolkan kemesraan mereka. Yap, jadi sadar kalau memang Galang ini masih hidup, ini gak bikin Aksa dan Amira pun juga takut. Oke, mereka agak sedikit takut dan waspada aja. Tapi karena tahu kalau Galang sampai nunjukin diri bakal dicari polisi, jadi Aksa dan Amira pun juga justru malah mempertontonkan kemesraan mereka, kecintaan mereka. Maunya tuh mesra-mesra aja di depan Galang, supaya bikin Galang tuh semakin panas, semakin cemburu, semakin emosi, semakin kebakaran jenggot dan gak bisa berbuat apa-apa. Dan ini pun juga benar-benar sangat luar biasa karena Aksa dan Amira makin kompak, seneng banget teman-teman. Belum lagi Lian dan Markus yang selalu ada buat mereka. Sehingga ya bodoh aja sih kalau Galang mau macam-macam untuk sekarang tuh teman-teman. Karena Galang gak punya siapa-siapa, gak punya apa-apa. Ya punya Hilda sih, punya Bella, tapi kan belum ada di levelnya Lian Bagaskara. Di bawah banget lah. Paling Bella bisanya cuma ngomporin doang. Paling dibantu Tommy pun juga gak bisa berbuat apa-apa. Sejauh-jauhnya Tommy melangkah paling Yuni doang. Udah sisanya
belum bisa berbuat banyak lah. Belum bisa bagaimana dulu Galang menculik, Galang mengancam dan lain sebagainya macam itu belum sampai ke tahap sana. Jadi buat Galang tuh bener-bener bego banget sih teman-teman sampai keluar dan menampakkan diri seperti ini walaupun menyamar ya. Tetap aja ini justru malah bikin semua orang tuh tahu betul kalau itu adalah Galang. Bahkan bukan cuma Aksa dan Amira tapi Zaki, Adam, Blacky, lalu juga Reno dan masih banyak lagi. Terutama sang mama yaitu adalah Zora. Karena tentu saja teman-teman melihat bagaimana kematian anaknya yang sangat janggal, lalu juga bagaimana melihat ada hal yang aneh dari kematian sang anak yang tidak bisa diidentifikasi, tentu kan ini bikin pertanyaan besar dalam dirinya Zora. Maksudnya kalau memang benar anaknya ini sudah tiada, kemana? Lalu siapa ini yang dikuburin nih? Kenapa polisi aja nggak sanggup untuk ibaratnya tuh mengungkap? Makanya ini cukup janggal sebetulnya. Harusnya polisi di episode sebelumnya tuh bisa melihat menggunakan tes DNA. Jadi itu tuh bisa diidentifikasi meskipun mohon maaf kondisi jenazahnya kurang layak lagi atau tidak sempurna gitu. Tapi ini malah bilang sulit diidentifikasi. Ya sinetron sih ya. Namanya juga sinetron teman-teman. Cuman ya aneh aja maksudnya. Kemarinnya sebelumnya tuh bilang harus tes DNA dulu. Tapi ternyata nggak bisa diidentifikasi. Agak lucu aja sih maksudnya. Nggak kelar masalahnya gitu. Dibikin nggak jelas aja gitu maksudnya mau kemana. Makanya ini bikin Zora pun juga cukup menjadi tantangan untuk bisa membuktikan kalau Galang tuh masih hidup juga. Nah yang Galang lupa teman-teman, kan ini tadi bilang ya, kalau Aksa dan Amira tuh bukan cuma orang yang bisa melihat Galang gitu, tapi juga yang lainnya, termasuk Zora ini. Dan tentu saja pada akhirnya ini pun juga nggak bisa dihindari oleh Galang, karena mau nggak mau, suka nggak suka, Galang pun juga harus bisa menerima kalau pada akhirnya Galang akan dicari lagi oleh pihak kepolisian, dan yang mana Galang pun juga nggak bisa kabur-kaburan lagi. Paling mentok Galang kembali ke gubuk atau bersembunyi di rumah Hilda gitu teman-teman. Tapi apapun itu untuk sekarang sih masih belum bisa mengganggu. Tapi kalaupun mengganggu tenang aja, masih ada Lian dan Markus yang akan bongkar penyamaran dari Galang ini. Apalagi Lian sama Markus ini tuh bener-bener sengejaga itu kepada Aksa dan juga Amira. Jadi Lian tuh sampai nggak mau sedikit pun Aksa dan Amira tuh dirusak lagi kebahagiaannya oleh Galang. Jadi teman-teman bisa kebayangkan bagaimana ibarat tuh kejamnya Lian Bagaskara kepada Galang ini. Tentu apalagi setelah kekayaannya bisa berhasil balik dibantu Amira dan juga Aksa, dan juga melihat kebahagiaan Amira, sesayang itu Lian kepada Amira dan juga Aksa, tentu ini nggak akan pernah dibiarkan teman-teman oleh Lian Bagaskara siapapun yang mengganggu Aksa dan juga Amira. Makanya buat Galang ya siap-siap aja karena semuanya bakal bisa berakhir. Makanya ketika melihat ada orang yang aneh mirip sama Galang, langsung dikejar oleh Markus dan juga anak buahnya untuk segera dibuka penyamaran tersebut, karena tentu sangat merasakan walaupun pada akhirnya cuman bisa ganggu dari luar aja, cuman bisa ngintip-ngintip doang, cuman bisa lihat dari kejauhan doang, ya tetap aja mengganggu. Namanya mengganggu tetap mengganggu. Makanya ini bakal diusahakan terus oleh Lian Bagaskara supaya bagaimana caranya terhindar lah mau dari Galang atau siapapun itu yang mengganggu. Jadi kebayang teman-teman bagaimana hancur banget hatinya Bella dan terutama Galang melihat Aksa dan Amira tuh benar-benar dilindungi sebegitunya oleh Lian Bagaskara, dan juga benar-benar diberikan kekayaan yang sangat melimpah, bukan cuma dari Lian tapi dari usaha kerja keras dari Aksa itu sendiri. Wah ini sih benar-benar sangat luar biasa, dan yang pasti semoga aja Markus dan Lian pun juga bisa benar-benar menangkap Galang dan ngebongkar penyamaran Galang di depan Aksa dan juga Amira, dan supaya bisa menyerahkan Galang ke pihak kepolisian juga. Mumpun Galangnya belum sekuat dulu, jadi ini adalah momentum yang sangat pas, momentum yang sangat tepat untuk bisa mengalahkan Galang sekali lagi. Karena kan ya Galang udah gak punya apa-apa. Sekarang mungkin Galang lagi bangkit, tapi ya sehebatnya Bella dan Hilda, ini udah bahas juga barusan, gak mungkin bisa sehebat Lian Bagaskara. Jadi semoga aja berhasil teman-temannya, supaya nggak ada lagi gangguan, karena kasihan Amira sama Aksa mau menyiapkan party pesta resepsi mereka, dan kalau sampai diganggu waduh bahaya banget. Makanya ini akan menjadi sebuah hal yang sangat bagus,
sangat sakral yang harus bisa dijaga. Dan semoga sekali lagi berkali-kali Mimin bilang Lian, Bagaskara, dan juga Markus berhasil meringkus Galang dan bongkar penyamaran Galang. Amin ya teman-teman. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.